Jarum jam gadang ini terus berdetak, menandai evolusi waktu. Meski zaman berganti, melaju mengejar peradaban baru, namun ada yang tak lekang, yakni sebuah warisan yang terus dipertahankan. Ialah tempat para insan mencari keagungan Tuhan. Sekitar 3 km dari ikon kota Bukit Tinggi itu, berdiri kokoh sebuah masjid kuno. Masjid Jami' Talwa namanya. Berada di nagari Talwa Ampek Suku, Banu Hampu, Kabupaten Agam, masjid ini telah berdiri sejak 1860. Masjid Jami' Talwa merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Keberadaannya menjadi simbol kejayaan Islam yang begitu mengakar bagi masyarakat Minangkabau. Didirikan oleh Haji Abdul Majid yang makamnya berada di belakang masjid. Masjid Jami' Talwa merupakan masjid tua yang banyak difoto pada zaman kolonial Belanda. Masjid berukuran 13 kali 13 meter ini mulanya terbuat dari kayu beratap ijuk. 5 tiang besar menyangga bangunan masjid dimaknai sebagai 5 rukun Islam. Struktur atapnya berundak 3 tingkat yang umum dimiliki masjid-masjid tua di Nusantara. Bedanya, dibuat dengan kemiringan yang jauh lebih tajam dan permukaan yang cekung, sehingga cocok untuk daerah beriklim tropis karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Masing-masing atap berdenah bujur sangkar. Di antara setiap tingkatan terdapat celah untuk pencahayaan dan ventilasi. Sebagai masjid yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban Islam masa lampau, Masjid Jami' Talwa begitu lekat dengan adat istiadat warga setempat. Simbolnya bahwa Minang ini identiknya dengan Islam, karena Minang ini nggak bisa dipisahin dengan adat bersandi sarak dan sarak bersandi kitabullah. Seolah menyusuri lorong waktu, saya mendapati setiap ornamen masjid yang dibangun begitu apik. Melebur membentuk satu kesatuan yang utuh dengan unsur tradisi Minangkabau. Begitu kental, begitu merefleksikan kebanggaan masyarakat lokal. Nah, Pak Nal, kalau untuk yang di bagian dalam ini yang masih bertahan itu mihrabnya kan? Kalau bangunan lamanya yang paling masih bertahan ini. Mihrab ini diperombakan dari bangunan kayunya dan pas tahun 26, tepatnya 16 Juni 1926. Dia unik bentuknya karena pengaruh apa ini Pak sebenarnya? Ini pengaruh budaya Minang dan etnis dari Hindia Belanda. Oke. Ada sejumlah motif alam khas Minangkabau yang tersemat di badan bangunan. Semuanya mengandung makna filosofis. Motif tirai dibubuhkan pada pembatas undakan atap. Atap pertama diibaratkan sebagai masyarakat, atap kedua sebagai pemimpin kaum, dan atap ketiga sebagai ulama dan cerdik pandai. Dimaksudkan agar masyarakat patuh pada pemimpin kaum yang dituakan dan dapat melindungi serta mengajarkan nilai agama. Ada pula motif akar berayun, yakni simbol kekuatan yang menyatukan semua perbedaan. Kalau lantai, nah kita ngomong lantai ini kita sudah dikeramik aslinya dulu kayu berarti. Berarti ya, ini aslinya kayu karena kemakan usia, lantainya nggak layak pakai lagi. Betul. Jadi pengurus sama masyarakat ambil inisiatif ini diganti sama keramik semua. Keramik semua. Ya. Oke. Masjid Jami' Talwa sempat mengalami kerusakan akibat gempa yang menghantam Sumatera Barat pada 2009 lalu. Meski direnovasi, perombakan itu dilakukan tanpa mengubah nilai arkeologisnya. Dahulu ada sebuah menara yang dibangun persis di depan masjid. Menara itu dirubuhkan,
lantaran kondisinya rusak dan miring akibat gempa. Yang masih tinggal yang aslinya kayunya cuman ruangan ini aja. Mari bisa kita lihat Pak, kayunya yang mana. Oke. Kalau ini masih kayu, tapi udah dilapisin lagi, soalnya udah banyaknya keropos. Aslinya yang masih. Ya, yang tinggal cuman ini aja, satu ruangan ini aja. Sementara itu di sisi kiri masjid terdapat sebuah gazebo tempat menaruh beduk. Uniknya, rumah tabuh ini menyerupai rangkiam atau lumbung padi masyarakat Minangkabau untuk menyimpan hasil panen. Ada yang tak biasa di masjid kuno ini, yakni sebuah kolam yang mulanya berupa ngarai kecil yang dibendung dan dijadikan tambak. Nah, ini hal yang unik, kalau di masjid-masjid bisa langsung ngasih makan ikan. Disinilah tempatnya. Kita ikut sama-sama. Bapak, lagi ngasih makan ikan ini, Pak? Iya, lagi. Ikut ya, Pak? Cucu. Pengunjung dapat membeli umpan ikan ini di teras masjid. Uang hasil penjualan dikumpulkan sebagai kas masjid. Setiap tahun, masjid ini menggelar panen ikan yang dijual di pasar tradisional. Uangnya pun diperuntukkan bagi pembangunan masjid. Iya, ini gede banget nih Pak. Wah, seru banget. Selama bulan Ramadan, masjid ini kerap didatangi warga untuk beribadah. Pagi itu, Puji Alendra menunaikan sholat duha, sekaligus memberi makan ikan-ikan di kolam. Jadi setiap warga yang datang ke sini itu juga memiliki hiburan Bang. Tidak hanya sekedar datang untuk sholat, tetapi juga memiliki hiburan di mana ikan-ikannya cukup besar di sana Bang. Dan menyenangkan Bang, menyenangkan datang ke sini. Mengagumi setiap lekuk artistik bangunan masjid membuat saya berhenti sejenak. Ruang batin terpanggil untuk sujud mengagungkan keesaannya. Masjid Jami' Talwa menyuguhkan pengalaman spiritual yang syahdu bagi siapa saja yang mendatanginya. Roni Satria, Imam Muhairib, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karena kebetulan ini Tarawangsa ini sudah ada sejak zaman Hindu. Sejak zaman Hindu, yang namanya Tarawangsa itu Narawang yang Widiwasa, artinya melihat kepada kekuasaan Sang Hyang Widiwasa.